Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Fitria dengan stambuk D1A1180886 ingin mereview jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi yang menggunakan analisis jalur PET. Judul jurnal skripsi yang saya ambil yaitu Pola-pola jalur pada PET analisis untuk analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai UN SMA di Kabupaten Lumajang, yang dimana penulis jurnal skripsi yang saya ambil yaitu Agus Darmawan, Made Tirta, dan Yuliani Setiodewi. Dan untuk tahun terbaru di jurnal yaitu tahun 2013, dan publikasi jurnal yaitu Kadikma volume 4 nomor 1 halaman 87-102. Jenis variabel bebas, terikat, dan antaranya yaitu untuk variabel bebas independen X atau yaitu praktek sebagai X1, tugas sebagai X2, dan ulangan harian sebagai X3. Untuk variabel terikat atau dependen Y-nya yaitu ujian tengah semester sebagai Y1 dan ujian akhir semester sebagai Y2. Untuk variabel antaranya yaitu ujian nasional. Analisis PET yang digunakan pada penelitian yaitu langkah-langkah menguji analisis jalur PET-nya yaitu 1. Menentukan paradigma hubungan antar variabel, 2. Membuat model diagram jalur, 3. Menentukan koefisien jalurnya dan persamaan strukturnya. Hasil analisis menentukan paradigma hubungan antar variabel yaitu pada proses belajar mengajar, khususnya pada penilaian hasil belajar, baik yang dilakukan oleh guru berupa praktek, tugas, dan ulangan harian, dan yang dilakukan oleh sekolah seperti UTS dan UAS, yang dilakukan oleh negara berupa ujian nasional tertentu, tentu melalui beberapa tahapan. Tahapan penilaian yang satu yang lain tentu saling berhubungan atau berkorelasi dan membentuk hubungan sebab akibat. Pola hubungan tersebut bisa merupakan pola hubungan langsung atau tidak langsung. Ujian nasional merupakan salah satu kegiatan akhir siswa SMA sebelum bisa dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah. Hubungan ini akan memberi jawaban atas faktor apa saja yang berpengaruh terhadap nilai ujian nasional dan variabel mana yang paling besar pengaruh dan jalur mana yang berpengaruh paling besar terhadap ujian nasional. Kondisi inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Penulis ingin mencari hubungan tes yang dilakukan oleh guru sekolah dan pengaruhnya terhadap tes yang dilakukan oleh pemerintah. Dari uraian dan hasil-hasil yang telah diusulkan, digunakan metode PET analisis atau analisis jalur. Peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan pola-pola PET analisis untuk analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai ujian nasional SMA di Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2011 sampai 2012. Model analisis jalur sebenarnya dikembangkan dari analisis regresi berganda dari Y sama dengan A tambah B tambah C dengan A. Proporsi keragaman yang diberikan atau dijelaskan secara langsung oleh koefisien jalur, dan B. Proporsi keragaman yang diakibatkan karena adanya korelasi di antara variabel bebas X, serta C yaitu proporsi keragaman yang diakibatkannya adanya galat atau error. Untuk menentukan seperti diagram jalur ini yaitu digunakan model jalur korelasi, yaitu menggunakan 3 jalur yang dimana model jalur korelasi yang dimana ditandai dengan adanya model korelasi antara variabel-variabel bebas dan model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat, dan model jalur mediasi yang ditandai dengan adanya hubungan yang tidak langsung dari variabel bebas dengan variabel terikat, dan model jalur independen atau langsung yang ditandai dengan adanya hubungan yang langsung dari variabel bebas dan variabel terikat. Model persamaan strukturalnya ditandai dengan setiap variabel terikat endogen Y secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas eksogen X. Dalam analisis jalur, kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap terikat disebut koefisien jalur. Bila koefisien jalur rendah dan angkanya di bawah 0,05, maka pengaruh jalur tersebut dianggap rendah sehingga dapat dihilangkan. Selanjutnya, koefisien jalur ini adalah koefisien regresi standar
Z yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, bila dalam diagram jalur terdapat 2 atau lebih variabel, maka dapat dihitung koefisien parsialnya. Cara-cara perhitungan koefisien antara analisis jalur dibagi menjadi beberapa macam cara. Ini digunakan untuk mencari nilai koefisien jalur pada analisis jalur. Hubungan antar variabel dalam diagram jalur adalah hubungan korelasi. Selanjutnya, apabila didefinisikan SY sebagai simpangan baku, maka perhitungan koefisien dengan simpangan baku dapat dilakukan. Pengaruh langsung adalah pengaruh dari satu variabel bebas ke variabel terikat tanpa melalui variabel terikat lainnya, seperti hubungan antar X1 dengan Y dalam kurung X1 sama dengan Y. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat melalui variabel lain yang digunakan variabel intervening atau intermediary. Pengaruh tidak langsung terdapat pada hubungan X1 dengan Y dalam kurung X1 X2 sama dengan berkesinambungan dengan Y. Besarnya pengaruh total variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah penjumlahan besarnya pengaruh langsung dengan besarnya pengaruh tidak langsung. PYX2 tambah PYX2 kali PX2X2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memodelkan hubungan antara nilai praktek, nilai tugas, dan nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester terhadap nilai ujian nasional. Untuk membuat model diagram jalur, dibuatkan hipotesis statistik yang dimana dirumuskan sebagai berikut, yaitu nilai-nilai tugas ulangan harian tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap UTS, yang dimana tugas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap nilai UTS, dan ujian ulangan harian tidak berkontribusi secara signifikan terhadap nilai UTS. Yang kedua, hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian, praktek, dan UTS tidak berkontribusi secara simultan dengan signifikan terhadap UAS. Yang dimana tugas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS, ujian harian tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS, dan praktek tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS, dan UTS tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS. Dan yang ketiga, dan di mana hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai berikut, yaitu nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian, praktek, UTS, UAS tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap UN. Yang dimana tugas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UN, ulangan harian tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UN, dan praktek tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UN, UTS tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UN, dan UAS tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UN. Dan yang terakhir, yaitu analisis jalur dapat diterapkan pada analisis hubungan antara variabel eksogen, praktek, tugas ulangan harian dengan variabel endogen, UTS, UAS, dan UAN yang dibagi menjadi 3 persamaan struktural. Ulangan harian X3 mempunyai pengaruh langsung terhadap UTS dan bersama dengan praktek tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS. Kedua, tugas mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap UN melalui UAS. Ulangan harian tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap UAS, tetapi mempunyai pengaruh langsung terhadap UN, baik melalui UTS atau melalui UTS dan UAS, dan memberikan kontribusi. Untuk
koefisien jalurnya dan persamaan strukturnya itu dari hasil pengolahan data koefisien jalur yang diperoleh dan diuji sebagai berikut. Uji data secara keseluruhan ditunjukkan oleh tabel 2. Dari tabel 1 diperoleh nilai F sebesar 92,396 dengan nilai probabilitas SIK sama dengan 0,000. Karena nilai SIK kurang dari 0,05, maka keputusan adalah hipotesis nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap UTS ditolak sehingga diterimanya HA, yang berarti nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap UTS. Oleh sebab itu, pengujian secara individual dapat dilakukan atau dilanjutkan. Selanjutnya, diterima dan ditolaknya tugas hubungan dengan UTS bisa dilihat dari harga SIK. Pada tabel 2 didapatkan nilai SIK untuk tugas sebesar 0,412 dengan 0,00 untuk ulangan harian. Disimpulkan tugas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap nilai UTS. Ujian harian berkontribusi secara signifikan terhadap nilai UTS dan nilai di atas, maka tugas tidak berpengaruh pada UTS terhadap ulangan harian berpengaruh pada UTS. Nilai koefisien jalur dari masing-masing jalur juga bisa dilihat pada tabel 2. Nilai tersebut berkorespondensi dengan standar decide koefisien beta. Untuk jalur langsung, tugas terhadap UTS didapatkan beta 0,038, dan untuk ujian harian dengan tugas didapat beta sebesar 0,461 sehingga nilai koefisien berturut-turut 0,038 dan 0,461. Berdasarkan hasil pengolahan data koefisien jalur yang diperoleh diuji sebagai berikut, yaitu uji data secara keseluruhan ditunjukkan oleh tabel 3. Dari tabel 3 diperoleh nilai F sebesar 190,201 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,000. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka keputusan adalah H0 ditolak, yang mengakibatkan diterimanya HA, yang berarti nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian, praktek, dan UTS berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap UAS. Oleh sebab itu, pengujian secara individual dapat dilakukan. Nilai signifikan dari beberapa variabel eksogen ada pada tabel 4. Dari tabel tersebut didapat nilai signifikan untuk tugas sebesar 0,048, 0,211 untuk praktek, dan 0,372 untuk ujian ulangan harian, dan 0,000 untuk UTS. Dari nilai di atas dan dengan membandingkan signifikan dengan 0,05 dapat disimpulkan tugas berkontribusi secara signifikan terhadap UAS. Ujian ulangan harian tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS, praktek tidak berkontribusi secara signifikan terhadap UAS, dan UTS berkontribusi secara signifikan terhadap UAS. Akibatnya tugas berpengaruh dengan UAS, praktek tidak berpengaruh dengan UAS, ujian ulangan harian tidak berpengaruh terhadap UAS, dan UTS berpengaruh terhadap UAS. Nilai-nilai koefisien jalur dan masing-masing jalur bisa dilihat pada tabel 4. Nilai tersebut berkorespondensi dengan standar decide koefisien beta. Untuk jalur langsung, tugas tersebut terhadap UAS didapat beta 0,073. Praktek terhadap UAS didapatkan beta 0,039. Untuk ujian ulangan harian dengan UAS didapat beta minus 0,034, dan UTS terhadap UAS didapat beta sebesar 0,724 sehingga nilai koefisien berturut-turut 0,073, 0,39, minus 0,034, dan 0,724. Untuk menentukan koefisien jalur pada substruktur 3 ini, uji data secara keseluruhan ditunjukkan oleh tabel 5. Hipotesis statis tabel 5. Dari tabel 5 diperoleh nilai F sebesar 1707,658 dengan nilai probabilitas signifikan 0,00. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka keputusan adalah H0 ditolak, yang mengakibatkan diterima HA, yang berarti nilai-nilai tugas-tugas ulangan harian, praktek, UTS, UAS berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap
ujian nasional, dan oleh sebab itu pengujian secara individual dapat dilakukan. Selanjutnya, diterima dan ditolaknya tugas hubungan dengan UN. Ulangan harian diterima dan ditolaknya ulangan harian hubungannya dengan ujian nasional. Praktek diterima dan ditolaknya praktek hubungannya dengan ujian nasional sama dengan UTS. Diterima dan ditolaknya UTS hubungannya dengan ujian nasional sama dengan UAS. Diterima dan ditolaknya UAS hubungannya dengan ujian nasional. Bisa dilihat dari harga signifikan pada tabel 6. Didapatkan harga signifikan untuk tugas 0,000, untuk praktek 0,000 sama dengan untuk ulangan harian 0,00 sama dengan untuk UTS 0,000, dan untuk ujian akhir semester 0,000. Dari nilai di atas dan dengan membandingkan signifikan dengan 0,05 dapat disimpulkan tugas berkontribusi secara signifikan terhadap ujian nasional, ulangan harian berkontribusi secara signifikan terhadap ujian nasional, praktik berkontribusi secara signifikan terhadap ujian nasional, UTS berkontribusi secara signifikan terhadap ujian nasional, dan UAS berkontribusi secara signifikan terhadap ujian nasional. Berakibat bahwa tugas signifikan dengan ujian nasional, praktek signifikan dengan ujian nasional, ulangan harian signifikan dengan ujian nasional dan signifikan, dan UTS signifikan terhadap ujian nasional, dan UAS signifikan terhadap ujian nasional. Harga koefisien jalur dari masing-masing jalur bisa dilihat pada tabel 6. Nilai tersebut berkorespondensi dengan standar Zaid koefisien beta untuk jalur langsung. Tugas terhadap ujian nasional didapat beta 0,161. Praktik terhadap ujian nasional didapatkan beta 0,268. Untuk ulangan harian dengan ujian nasional didapatkan beta minus 0,151, dan UTS terhadap ujian nasional didapat beta sebesar 0,476. Dan UAS terhadap ujian nasional didapatkan beta 0,216, sehingga nilai koefisien berturut-turut 0,161, 0,268, 0,151, 0,476, dan 0,216. Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan analisis jalur, maka didapatlah beberapa kesimpulannya, yaitu hubungan variabel pada analisis jalur mengikuti pola hubungan langsung dan tidak langsung dan campuran. Analisis jalur dapat diterapkan pada analisis hubungan antara variabel eksogen dan dengan variabel endogen, yang dimana UAS memberikan kontribusi total sebesar 19,6% dan merupakan pengaruh total terbesar dari diagram jalur. Kontribusi praktek mempengaruhi secara langsung terhadap ujian nasional sebesar 0,8%, dan tugas memberikan kontribusi langsung terhadap ujian nasional sebesar 3,1%. Ulangan harian memberikan kontribusi langsung terhadap ujian nasional sebesar 19,6%, dan kontribusi langsung UTS mempengaruhi ujian nasional sebesar 40%. UAS memberikan kontribusi langsung terhadap ujian nasional sebesar 4,7%. Dari hal ini atas, UTS mempunyai pengaruh langsung terbesar terhadap UN, sedangkan kontribusi praktek, tugas, ulangan harian, UTS, dan UAS berpengaruh secara simultan yang langsung mempengaruhi ujian nasional adalah 93,5%, sedangkan sisanya 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian. Sekian dari saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.